Katanya, individu dengan ADHD itu sangat susah untuk fokus. Mereka sering dianggap mudah terdistraksi, pelupa, dan tidak bisa diam. Tapi, pernahkah Anda melihat atau mengalami sendiri bagaimana seseorang dengan ADHD bisa duduk berjam-jam tanpa henti, lupa makan, lupa waktu, hanya untuk mengerjakan sebuah hobi atau proyek yang mereka sukai? Katanya tidak bisa fokus, tapi kok bisa tenggelam dalam suatu aktivitas dengan intensitas yang luar biasa? Inilah paradoks terbesar dari ADHD yang seringkali disalahpahami oleh masyarakat luas. Hari ini, kita akan membedah rahasia di balik cara kerja otak yang unik ini. Selama bertahun-tahun, stigma yang menempel pada individu dengan ADHD adalah pemalas atau kurang motivasi. Masyarakat sering menghakimi bahwa ketidakmampuan menyelesaikan tugas sehari-hari adalah sebuah kelemahan karakter. Padahal, sains telah membuktikan bahwa ini bukanlah masalah kemauan keras atau moralitas. Ini murni tentang bagaimana sistem saraf di dalam otak terhubung secara berbeda. ADHD bukanlah ketidakmampuan untuk fokus secara absolut, melainkan ketidakmampuan untuk mengatur di mana fokus tersebut harus ditempatkan pada waktu yang tepat. Otak mereka tidak rusak, melainkan beroperasi dengan sistem operasi yang sama sekali berbeda. Mari kita berkenalan dengan sebuah konsep revolusioner yang disebut sebagai sistem saraf berbasis minat atau interest-based nervous system. Berbeda dengan kebanyakan orang yang bisa memaksa diri untuk mengerjakan sesuatu karena hal itu penting atau mendesak, individu dengan ADHD tidak bisa menggunakan tingkat kepentingan sebagai bahan bakar utama mereka. Otak mereka tidak merespon pada imbauan seperti, "Ini sangat penting untuk masa depanmu." Sebaliknya, sistem saraf mereka hanya akan menyala terang benderang ketika dihadapkan pada sesuatu yang memicu ketertarikan, kebaruan, tantangan, atau urgensi yang sangat mendesak. Pada otak neurotipikal atau otak tanpa ADHD, sistem saraf bekerja berdasarkan tingkat prioritas dan kepentingan. Ketika ada tugas dari atasan atau guru yang memiliki tenggat waktu yang penting, otak mereka secara otomatis akan melepaskan dopamin dalam jumlah yang cukup untuk memulai dan menyelesaikan tugas tersebut, meskipun tugas itu sangat membosankan. Mereka mampu menimbang konsekuensi masa depan dan mengubahnya menjadi motivasi saat ini. Ini adalah sistem saraf berbasis pentingnya suatu hal, sebuah sistem yang dianut oleh sekolah dan dunia kerja tradisional kita. Namun, untuk otak ADHD, sistem berbasis kepentingan itu ibarat mesin yang kekurangan oli. Mesin itu tidak akan berputar lancar. Otak ADHD adalah mesin pencari stimulasi. Ia sangat haus akan kebaruan dan hal-hal yang menantang. Ketika mereka menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahu mereka secara mendalam, otak mereka seketika melepaskan aliran dopamin yang masif. Ketertarikan inilah yang menjadi saklar utama yang menghidupkan seluruh sistem kognitif mereka, mengubah mereka dari yang awalnya tampak lesu menjadi sosok yang dipenuhi energi tak terbatas. Ketika ketertarikan itu mencapai puncaknya, muncullah fenomena luar biasa yang kita kenal sebagai hyperfocus. Hyperfocus adalah keadaan konsentrasi yang begitu dalam dan intensif, di mana dunia di sekitar seolah-olah memudar dan menghilang. Dalam kondisi ini, kemampuan otak bekerja pada kapasitas tertingginya. Pekerjaan yang mungkin memakan waktu berhari-hari bagi orang biasa, bisa diselesaikan dalam hidupan jam dengan tingkat presisi yang mencengangkan. Ini adalah sebuah kekuatan super yang tersembunyi, sebuah bukti nyata bahwa otak ADHD bukanlah otak yang rusak, melainkan otak yang sangat selektif. Masuk ke dalam zona hyperfocus ini terasa seperti sebuah meditasi yang sangat dalam. Seseorang dengan ADHD bahkan tidak akan mendengar panggilan namanya, tidak merasakan lapar, dan kehilangan seluruh konsep tentang waktu yang berlalu. Semua kebisingan internal dan keraguan diri yang biasanya menghantui mereka seketika lenyap, digantikan oleh keheningan yang murni dan aliran kreativitas yang tanpa henti. Ini adalah tempat di mana mereka merasa paling hidup, paling kompeten, dan paling terkoneksi dengan potensi sejati yang mereka miliki di dalam diri mereka. Tentu saja, kekuatan super ini datang dengan harga yang harus dibayar. Setelah periode hyperfokus yang intens berakhir, ketika proyek telah selesai atau minat tiba-tiba memudar, seringkali terjadi penurunan energi yang sangat drastis, atau yang biasa disebut the crash. Otak telah membakar begitu banyak bahan bakar kognitif dalam waktu singkat,
sehingga tubuh dan pikiran menuntut istirahat total. Ini adalah siklus alami dari ledakan energi tinggi yang diikuti oleh masa pemulihan. Memahami ritme ini sangat penting agar kita tidak jatuh ke dalam perangkap menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, ketika individu dengan ADHD dihadapkan pada tugas yang monoton, repetitif, dan tidak menarik sama sekali, mereka tidak hanya merasa bosan secara umum. Bagi otak ADHD, kebosanan kronis bisa terasa sangat menyiksa, bahkan secara fisik menimbulkan rasa tidak nyaman dan gelisah yang luar biasa. Ini terjadi karena tingkat stimulasi di bawah ambang batas minimum yang dibutuhkan oleh otak mereka untuk tetap terjaga. Memaksa diri mengerjakan tugas ini tanpa strategi, ibarat mencoba menjalankan mobil balap di atas jalan setapak yang penuh lumpur tebal. Kunci dari semua dinamika ini terletak pada neurotransmitter yang bernama dopamin. Otak ADHD memiliki ketersediaan dopamin yang lebih rendah atau reseptor yang bekerja kurang efisien dalam kondisi normal. Oleh karena itu, mereka terus-menerus mencari kegiatan yang bisa menyuplai dopamin dalam jumlah besar. Ketika kita memahami dasar biologis ini, kita bisa berhenti menggunakan pendekatan berbasis rasa bersalah atau kedisiplinan keras yang tidak akan pernah berhasil. Sebagai gantinya, kita bisa mulai menggunakan pendekatan strategis yang bekerja bersama otak kita, bukan melawannya. Langkah pertama untuk menguasai sistem saraf berbasis minat ini adalah penerimaan diri secara radikal. Anda harus memaafkan diri sendiri atas standar tradisional yang tidak bisa Anda penuhi dan berhenti membandingkan proses kerja Anda dengan orang lain yang neurotipikal. Otak Anda tidak dirancang untuk bekerja secara perlahan dan konstan setiap hari tanpa fluktuasi. Otak Anda dirancang untuk bekerja dalam ledakan intensitas yang cemerlang. Menyadari hal ini akan melepaskan beban emosional yang selama ini menghalangi Anda untuk mengenali kehebatan Anda sendiri. Lalu, bagaimana cara kita menavigasi tugas-tugas harian yang membosankan namun harus tetap diselesaikan? Jawabannya adalah dengan melakukan gamifikasi atau menyuntikkan elemen permainan ke dalam pekerjaan Anda. Karena otak Anda membutuhkan stimulasi, ciptakanlah stimulasi itu secara artifisial. Anda bisa menggunakan timer untuk berpacu dengan waktu, memberikan poin untuk setiap dokumen yang selesai, atau menjanjikan hadiah kecil yang sangat Anda nikmati segera setelah satu tahap terselesaikan. Ubah hal yang membosankan menjadi sebuah misi permainan yang menantang. Selain gamifikasi, Anda juga bisa merekayasa elemen urgensi dan kebaruan. Otak ADHD sangat tanggap terhadap tenggat waktu yang mendesak. Jika suatu proyek baru harus dikumpulkan bulan depan, pecahlah proyek itu menjadi bagian-bagian sangat kecil dan ciptakan tenggat waktu buatan untuk hari ini. Anda juga bisa mencari kebaruan dengan mengubah lingkungan kerja Anda. Misalnya, pindah dari kamar ke sebuah kedai kopi yang tenang, atau menggunakan alat tulis baru yang menarik. Manipulasi lingkungan Anda untuk memicu percikan minat yang dibutuhkan otak Anda. Sudah saatnya kita mengubah narasi dan perspektif kita tentang ADHD. Alih-alih melihatnya sebagai sebuah defisit perhatian yang harus terus-menerus diperbaiki agar sesuai dengan standar normal, mulailah melihatnya sebagai kelebihan fokus yang menunggu arahan yang tepat. Jika Anda memiliki ADHD, ketahuilah bahwa Anda memiliki mesin Ferrari di dalam kepala Anda. Anda hanya perlu belajar bagaimana cara mengemudikannya dan jenis bahan bakar apa yang paling cocok untuknya. Ketika Anda menemukan apa yang benar-benar memicu minat Anda, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Anda. Memiliki otak dengan sistem syaraf berbasis minat bukanlah kutukan, melainkan sebuah undangan untuk menjalani hidup dengan penuh gairah dan ketertarikan. Anda tidak diwajibkan untuk peduli pada hal-hal yang membosankan. Namun, Anda memiliki kebebasan untuk menemukan cara agar hal itu menjadi menarik. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyelami kedalaman pikiran bersama kami hari ini. Ingatlah, fokus Anda bukanlah sesuatu yang hilang. Ia hanya sedang menunggu hal yang tepat untuk ditaklukkan. Teruslah mencari percikan minat Anda dan jadikan itu sebagai kekuatan terbesar dalam hidup Anda.